Ustadz setuju tidak? Wah, Indonesia ini masuk dalam parameter negara gagal menurut PBB ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas benarkah Indonesia negara gagal. Untuk itu kita akan membahas hal ini dengan Ustadz Ismail Husanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah berita baru-baru ini dikatakan menurut parameter PBB Indonesia termasuk negara gagal ya. Sebenarnya berita pertama ini terkait dengan laporan PBB tentang hutang ya, beban hutang negara-negara berkembang. Dalam sebuah laporannya yang berjudul A New World of Debt tahun 2025 yang dirilis oleh PBB itu mengatakan bahwa pertumbuhan pengeluaran untuk bunga hutang itu melonjak hingga 84% di beberapa negara berkembang ya. Ini melampaui pertumbuhan anggaran pendidikan yang hanya 52% dan kesehatan yang hanya sebesar 77%. Tadi data yang kita sampaikan itu terkait dengan negara berkembang ya. Sementara menurut data Center of Economics and Law Studies untuk Indonesia sejak tahun 2015 sampai 2025 bunga hutang itu lebih besar dari belanja kesehatan setiap tahunnya. Di sini tercatat tahun 2024 bahkan mencapai 266% dibanding dengan anggaran pendidikan. Ya, oleh Bima Yudhistira ini dikatakan menunjukkan utang pemerintah itu tidak berkontribusi signifikan pada kesejahteraan rakyat atau kualitas SDM. Bagaimana Ustadz Ismail melihat ini? Karena di satu sisi kalau kita lihat kenapa ada alasan untuk berhutang itu adalah untuk pembangunan, untuk kesejahteraan. Ya, dan itu yang jadi soal selama ini. Kemana sebenarnya alokasi atau pemanfaatan hutang itu? Dan kalau kita coba telusur itu saya kira yang paling banyak itu dimakan oleh infrastruktur gitu, jalan, jembatan, terutamanya jalan tol dan termasuk juga untuk pembangunan ibu kota baru, kemudian juga ada kereta cepat ya, itu semua memakan biaya yang sangat besar. Nah dan itu semua jika tidak langsung berdampak kepada kesejahteraan rakyat karena itu kan proyek-proyek yang dia merupakan, kalau kita menggunakan bahasa ininya itu adalah proyek-proyek yang padat modal, kemudian dia lebih kepada pemenuhan kebutuhan, kalau kita bicara primer, sekunder itu tersier sekali gitu. Semacam proyek mercusuar begitu. Semacam proyek mercusuar gitu. Jadi misalnya kayak jalan tol itu uang yang dipakai atau anggaran yang dipakai itu kan lebih banyak dimakan untuk beton ya, berarti di situ ada baja dan semen gitu. Kemudian pembebasan lahan itu yang paling banyak gitu. Jadi efek turunannya itu dia berhenti hanya sampai di situ saja, dia tidak kemudian mempunyai efek yang banyak. Berbeda misalnya kalau itu pembangunan digunakan untuk biaya itu digunakan untuk pembangunan dalam satu proyek yang katakanlah misalnya pembangunan pabrik misalnya ya, maka dia akan efek turunannya itu akan terus berlangsung gitu, karena dia akan berjalan terus gitu. Atau pembangunan untuk misalnya
pembukaan kebun, nah itu juga dia akan jadi sektor-sektor produksi gitu. Atau langsung kepada kebutuhan masyarakat kebutuhan ya, seperti masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan itu yang coba dikoreksi sekarang ini melalui pembukaan sekolah rakyat, kemudian makan siang bergizi dan sebagainya gitu. Jadi ini yang jadi soal selama ini, bahwa belum lagi yang dikorupsi ya. Itu angka itu menjadi angka yang tidak real gitu. Yang tidak real dan juga tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kita tahu bahwa pembangunan tol itu diperlukan, tetapi ketika dia itu tidak lagi memperhitungkan skala ekonomi, maka dia akan menjadi beban. Artinya bahwa misalnya kalau kita bicara tentang tol itu kan ada proses pengembalian. Tapi ketika pemanfaatan jalan tol itu jauh di bawah angka minimum, maka pasti di situ dana yang idle kan gitu. Yang itu akan menjadi beban. Alih-alih memberikan efek pertumbuhan, yang ada malah justru beban kepada anggaran. Iya, dalam berita yang sama dikatakan ya bahwa berdasarkan parameter negara gagal menurut PBB, Indonesia ini disebut-sebut sebagai negara gagal ya. Nah, tentu boleh tidak setuju ya, boleh setuju, boleh tidak setuju. Apa ciri khas negara gagal tersebut? Di sini disebutkan runtuhnya fungsi dasar negara, seperti fungsi-fungsi dasar negara seperti pelayanan publik, keamanan, meningkatnya konflik, kemiskinan yang tinggi, korupsi merajalela, lemah dalam melindungi rakyat, atau fragmentasi wilayah, kemudian secara formal masih ada batas negara, tetapi secara internal terpecah. Ustadz setuju tidak? Wah, Indonesia ini masuk dalam parameter negara gagal menurut PBB ini. Iya, kalau kita lihat faktanya mungkin belum sampai sejauh itu. Korupsi memang makin menjadi-jadi. Kemudian kemiskinan, kalau kita mengikuti keterangan pemerintah itu bahkan turun. Tentu ini tergantung kepada tolok ukurnya atau batas kemiskinan yang dibuat. Kalau kita menggunakan garis kemiskinan yang dibuat oleh World Bank kan disebut-sebut sampai 170 juta, itu jumlah yang sangat besar. Kemudian konflik sosial ada, tetapi juga tidak atau belum sampai pada satu skala yang luas dan masif itu. Tetapi tekanan terhadap ekonomi publik itu saya kira sekarang ini terus meningkat. Pengangguran disebut-sebut sangat tinggi dan tertinggi di Asia Tenggara. Sebagiannya itu adalah pengangguran terdidik, disebut-sebut lebih dari 1 juta itu adalah sarjana. Kemudian pertumbuhan ekonomi memang masih di sekitar 5%, tetapi itu pertumbuhan ekonomi yang juga ditopang oleh sektor non-real yang tidak otomatis berkorelasi dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Buktinya pengangguran masih terus tinggi. Kemudian persoalan hukum yang begitu carut marut selama 10 tahun terakhir itu belum ada tanda-tanda membaik gitu. Meskipun ada beberapa titik-titik yang ada semacam memenuhi harapan publik. Katakanlah misalnya korupsi kuota haji, ya kalau itu betul sampai diusut tuntas mungkin itu akan melegakan. Tetapi masih banyak di belakang sana para pejabat yang semestinya itu mendapatkan tindakan hukum masih tetap dia melenggang, bahkan dia berkuasa. Masih juga publik mempertanyakan bagaimana akhir dari korupsi pengadaan laptop, kemudian korupsi Pertamina Patraniaga, kemudian korupsi timah, nikel dan sebagainya, itu masih menjadi pertanyaan dari publik. Jadi konflik sosial atau gejolak sosial itu bisa dipicu oleh ketidakadilan hukum, ketidakadilan ekonomi, tekanan ekonomi, kemudian pajak yang semakin tinggi. Nah, bila itu tidak segera diatasi, sangat mungkin parameter-parameter yang disampaikan oleh PBB itu akan ada dan kemudian tak terhindarkan Indonesia memenuhi seluruh apa yang dikatakan oleh PBB sebagai negara gagal. Ya, kalau melihat fungsi dasar negara tadi ya, pelayanan publik, keamanan, bagaimana Ustadz Ismail melihat Islam dengan penerapan syariat Islam itu bisa memberikan
memenuhi fungsi-fungsi dasar negara ini? Ya, yang pertama itu adalah ada kepastian hukum. Itu yang paling penting. Kepastian hukum itu akan menegakkan yang harus ditegakkan, menghukum siapa yang bersalah, membela siapa yang benar. Kepastian hukum itu. Kemudian yang kedua adalah yang disebut sebagai kesejahteraan, distribusi ekonomi. Karena melalui syariah menjadi jelas mana yang menjadi milik umum dan karenanya harus dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Dengan begitu, maka pemerintah mempunyai sumber daya ekonomi untuk memberikan pelayanan publik gitu. Karena sebagai pelayanan kan memerlukan biaya. Pelayanan apa? Satu, pendidikan itu jelas memerlukan biaya. Di samping juga ada kebutuhan guru, kemudian sarana prasarana dan sebagainya. Itu tapi ujungnya adalah biaya. Kemudian yang kedua kesehatan itu juga biaya gitu. Jadi dengan kepastian hukum, keputusan politik, lalu distribusi ekonomi, pengelolaan sumber daya ekonomi dengan benar, maka negara itu akan bisa memenuhi layanan publik, baik itu menyangkut pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun keamanan itu. Sedemikian sehingga ini semua itu bisa mudah didapat oleh publik. Kemudian publik tidak harus membayar lebih atau membayar banyak untuk semua layanan ini. Saya pernah berbicara dengan kelompok buruh di daerah Jawa Timur. Dia sebutkan gaji pada satu angka tertentu. Lalu saya tanya begini, gaji Anda ini cukup nggak? Tidak cukup. Tapi andai, ya, saya tanya waktu itu untuk keperluan apa saja? Disebut di antara yang besar itu adalah kesehatan, pendidikan, transportasi. Saya bilang bagaimana andai kesehatan, pendidikan itu ditanggung oleh negara penuh. Lalu transportasi ini murah gitu karena BBM murah. Atau layanan publik transportasi publik bagus. Kemudian kesehatan juga bagus, murah. Cukup tidak gitu. Saya tanya begitu mereka bilang semuanya cukup gitu. Itu menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran rumah tangga untuk mendapatkan layanan publik khususnya pendidikan, kesehatan dan transportasi itu sangat tinggi itu ini hari. Masuk listrik ya itu sangat tinggi. Nah karena itulah maka ini sebenarnya fungsi dari apa? Fungsi dari keputusan negara untuk mengelolaan sumber daya ekonomi itu. Sumber daya ekonomi membuat negara itu punya kemampuan dan dengan kemampuan itu memberikan layanan yang murah gitu. Nah itu efeknya kesejahteraan. Kalau ada yang mengatakan itu akan mematikan produktivitas kerja. Karena adanya bantuan-bantuan tadi orang jadi malas, orang jadi negara jadi mandul secara produktivitas kerja. Bagaimana Ustadz Ismail melihat ini? Sebenarnya ini membuat tekanan kepada keluarga itu justru akan semakin berkurang karena mereka itu tidak lagi berpikir hal-hal yang sangat mendasar kesehatan, pendidikan, listrik, air dan sebagainya itu. Produktivitas itu tetap tidak akan, justru mereka akan semakin semangat oleh karena hal-hal yang mendasar itu sudah terselesaikan. Mereka itu selama ini terganggu oleh karena ancaman terhadap kebutuhan dasar ini. Bagaimana mereka akan bekerja dengan tenang kalau dia merasa gaji tidak cukup untuk pendidikan? Bagaimana dia akan bekerja dengan tenang kalau dia merasa bahwa gaji yang ada itu tidak cukup untuk membayar tagihan listrik, air gitu. Untuk kalau anak sakit atau keluarga sakit. Justru ini memberikan gangguan psikologis. Kalau ini semua selesai, mereka akan guru akan bekerja dengan tenang, karyawan akan bekerja dengan tenang, mereka yang bekerja di sektor produksi, pabrik dan sebagainya juga akan bekerja dengan tenang. Justru produksi akan meningkat gitu. Dan kalau mereka ingin memenuhi kebutuhan tersier bisa didapat, lebih bisa fokus ke pemenuhan kebutuhan tersier. Kebahagiaan pasti akan meningkat, gitu. Produktivitas akan meningkat. Gitu. Baik Ustadz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang apakah Indonesia masuk negara gagal. Mungkin tidak sepenuhnya tepat Indonesia sudah menjadi negara gagal, tapi tanda-tanda ke arah sana harus kita cermati, terutama kegagalan negara untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, mensejahterakan rakyat, keamanan, penegakan hukum dan sebagainya. Disinilah kita perlu berpikir untuk kembali kepada Islam untuk bisa memenuhi fungsi-fungsi negara tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.